masih sedang dijelma dan Irak melawan Indonesia di Stadion GBK dan menaiki bus sleeper Juragan 99 dari Malang menuju Jakarta. Datang satu hari sebelumnya, kami memutuskan menginap di kawasan Blok M karena dari Blok M bisa naik MRT menuju ke Stadion GBK, dan dari Blok M ini hanya berjarak 4 stasiun MRT saja. Kami tinggal turun di Stora Station dan sudah bisa berjalan kaki menuju GBK untuk menyaksikan pertandingan yang digelar antara Indonesia melawan Irak. Di stasiun MRT Stora sudah banyak terlihat supporter Indonesia yang memakai jersey Indonesia depan, dan saya dulu membayangkan kalau untuk nonton pertandingan mungkin via MRT mungkin kita perlu ke Singapura, Jepang atau negara-negara maju lainnya. Ternyata cukup bisa di Jakarta kita sudah bisa nonton pertandingan bola dengan MRT dengan biaya hanya Rp5.000 dari Blok M ke Stadion GBK. Dan kami juga sampai di Stadion GBK sekitar jam 1:30 siang, masih panas teriknya, dan kondisi pertandingan memang sesuai request dari pelatih timnas Indonesia Sintayong. Pertandingan digelar pada jam 4 sore. Ada alasan teknis tentunya, tapi juga jadi effort bagi kami dan supporter lainnya karena suasana Jakarta juga sangat panas dan lembab. Antrian juga sudah mengular di depan untuk proses pemeriksaan body checking untuk masuk ke dalam kawasan Stadion GBK, dan juga kemudian ada pengecekan tiket dan kita baru bisa masuk ke dalam, kemudian antri lagi menuju ke dalam tiket sesuai dengan tiket yang tertera. Sebagai informasi, pertandingan ini juga memakan biaya yang cukup besar untuk tiketnya. Harga terendah yaitu Upper Garuda atau kawasan bagian atas stadion dimulai harga dari 250 ribuan, dan setelah pajak dan lain-lain harganya sekitar Rp275.000. Ayo kita masuk dulu ke dalam. Untuk pintu masuk ke dalam gate maupun pintu masuk ke dalam stadion, body checking ini dibagi menjadi antrian pria dan wanita. Bagi teman-teman yang membawa pasangan akan terpisah sebentar ya dalam antriannya. Dan cukup surprise pada pertandingan ini, penonton wanitanya juga cukup banyak dan suasana stadion juga sangat meriah dengan kehadiran penonton wanitanya. Suasana terik, panas dan lembab, dan di dalam stadion ternyata tidak ada yang menjual makanan atau minuman, jadi kita harus turun ke bawah. Sebenarnya kalau ketika sudah masuk stadion itu sudah tidak boleh keluar lagi, dan ini adalah tips yang diberikan oleh seorang bapak di kawasan bapak di sini masih jualan air. Tinggal memanggil Rp10.000 itu kita membeli minuman, kita nggak perlu keluar juga, seharga Rp10.000 satu plastik. Dan ada beberapa stadion, ada beberapa supporter juga yang khususnya para wanita yang membawa anak ini menjadi PR tersendiri, karena di dalam stadion tidak ada yang membuat minuman, sedangkan kita tidak boleh membawa minuman. Nah, seperti itu jadi satu PR bagi kami untuk pertandingan selanjutnya antara Indonesia melawan Filipina.
sangat seru jual beli serangan antara Indonesia dan Irak terjadi, bahkan Indonesia memiliki beberapa peluang matang yang berhadapan langsung dengan kiper. Sayang sekali penyelesaian akhir dari timnas Indonesia masih sangat terlalu lemah sehingga sangat mudah diamankan oleh kiper dari timnas Irak. Pada babak pertama sebenarnya Irak sudah berhasil membobol gawang Hernando Ari timnas Indonesia, dan untungnya gol ini dinyatakan tidak sah alias offside, dan skor masih tetap bertahan 0-0 antara Indonesia dan Irak untuk babak pertama. Pada babak kedua, intensitas serangan oleh timnas Irak lebih gencar daripada babak pertama, dan ini menyebabkan terjadi klaim handsball oleh wasit dan menjadi penalti untuk timnas Irak, dan menjadi kesempatan timnas Irak untuk membobol gawang Hernando Ari. Dan penalti dicatat oleh Al-Musan pada menit ke-54, skor berubah menjadi 0-1 untuk timnas Irak. Pertandingan kembali terjadi pada menit ke-59, kapten tim Indonesia Jordi Amat dihadiri oleh wasit Son Evans karena menslam di tackle dari penyerang Irak, dan ini juga membuat Sintayong melakukan beberapa perubahan strategi atau pergantian pemain untuk babak kedua ini, dengan skor yang 0-1 dari Irak dan timnas Indonesia bermain 10 orang pemain. Penalti kembali diberikan wasit Son Evans kepada timnas Irak karena pelanggaran yang dilakukan oleh Hernando Ari. Penalti ini gagal dilesatkan oleh Irak, dan skor masih bertahan 0-1 untuk keunggulan Irak. Dan menit ke-88, sayang sekali Hernando Ari kiper timnas Indonesia melakukan blunder dan bisa dimanfaatkan oleh penyerang Ali Jassim, dan skor berubah menjadi 2-0 untuk keunggulan Irak. Skor ini bertahan hingga akhir dan menjadi kemenangan Irak 2-0 atas timnas Indonesia. Semoga Indonesia tetap semangat karena masih ada peluang lolos bila bisa mengalahkan timnas Filipina pada tanggal 11 Juni mendatang masih di Stadion GBK Jakarta, Indonesia. Dan ini adalah suasana perjalanan kami kembali ke hotel di kawasan Blok M, dan senang sekali karena jarak antara GBK dan Blok M hanya sekitar 30 menit dari jalan kaki keluar stadion menuju ke stasiun MRT, dan hanya melewati bus station saja dari Stora Station menuju Blok M. Oke teman-teman, bagi teman-teman mungkin saat menonton timnas di GBK
menggunakan hotel mungkin bisa menggunakan kawasan Blok M kan ada MRT sehingga memangkas waktu yang sangat membutuhkan. Terima kasih, sampai ketemu di video kami selanjutnya. Stasiun berikutnya, Blok N BCA. Blok N BCA. Pintu di sebelah kiri akan terbuka. Kepada seluruh penumpang, periksa kembali barang bawaan